Firman Tuhan untuk renungan hari ini, yang diambil dari 2 Samuel 15 ayat 19 sampai ayat 23. Dan tema renungan kita adalah pemimpin yang menegaskan kesetiaannya. Apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini? Sebelumnya, sebaiknya kita mengingat kembali peristiwa yang terjadi. Dalam pembacaan firman Tuhan sebelumnya, kita mengetahui bahwa Daud memilih untuk mengalah kepada Absalom dan membawa hamba-hamba dan pengikutnya untuk pergi dari Yerusalem. Selain pengawal pribadi Daud, yaitu orang Kreti dan orang Pleti, di antara mereka yang mengikuti Daud adalah orang Gad yang telah mengikuti Daud sejak Daud masih dalam pelarian dari Raja Saul. Ketika iring-iringan Daud dan pengikutnya sampai di pinggiran kota Yerusalem, Daud yang berjalan di depan berhenti dan meminta semua pengikutnya untuk lewat. Daud memperhatikan siapa saja yang mau mengikutinya. Saat itu, Daud terharu melihat pegawai dan pengikutnya yang notabene adalah orang asing, rela mengikutinya untuk buron yang belum tahu harus pergi kemana. Selain terharu, Daud juga merasa sedih, karena yang mengikutinya adalah orang asing, dan bukan keluarga dekat atau orang sesukunya. Dalam bacaan hari ini, ketika Daud sedang menyaksikan arak-arakan pendukungnya, ia terkejut melihat rombongan yang dipimpin oleh Itai. Daud heran, mengapa orang asing yang baru saja bergabung dengannya ini, mau mengambil risiko dengan mengikutinya, yang nasibnya tidak jelas. Bagi Daud yang pernah mengalami kehidupan yang sulit, ketika dia lari dari Saul dan dibentuk oleh Tuhan di padang belantara, harus mengalami kehidupan yang sulit sekali lagi, tidak jadi masalah. Namun, dia tidak ingin Itai dan kelompoknya menderita bersama dia. Jadi Daud berkata kepada Itai, "Mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu." Dengan kata-kata ini, yang dimaksud Daud sebagai raja adalah Absalom. Di sini terlihat karakter Daud yang tidak ngotot mengangkangi posisinya. Daud tidak melihat tahtanya sebagai sesuatu yang berharga untuk dipertahankan. Menjawab perkataan Daud, Itai berkata, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidup tuanku raja." Jika Daud mengartikan Absalom sebagai raja, maka yang dimaksud oleh Itai sebagai raja, tetaplah Daud, bukan Absalom. Di mata Itai, Daud tetaplah raja yang sah. Bahkan kata-kata Itai selanjutnya, yang menunjukkan kesetiaannya kepada Daud, sangat luar biasa. Itai berkata, "Di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." Pernyataan Itai sangat heroik. Dimanapun Daud berada, baik dalam kematian atau kehidupan, Itai akan hidup atau mati bersama Daud. Tekad dan kesetiaan Itai ini mirip dengan tekad dan kesetiaan Rut kepada Naomi, ibu mertuanya, ketika Rut berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Itai menyatakan kesetiaannya kepada Daud, bahkan ketika tampaknya keputusannya dapat merugikannya. Itai mengajarkan kesetiaan sejati, yang tidak hanya ditunjukkan ketika ada imbalan atas kesetiaan itu, yaitu, tetaplah setia ketika pemimpin sedang down, bukan hanya ketika dia sukses. Kesetiaan harus dinyatakan secara eksplisit dan ditunjukkan di depan umum.
Loyalitas diberikan atas dasar sukarela. Tetap setia, bahkan jika kita baru saja bergabung dengan pemimpin kita. Demonstrasi kesetiaan Itai mengingatkan kita sebuah prinsip kesetiaan, yaitu bahwa semakin banyak yang memberontak terhadap pemimpin kita, semakin kita harus setia kepada pemimpin kita. Apa pesan Tuhan melalui firman-Nya bagi kita? Tuhan mengingatkan kita akan pemimpin agung kita, yaitu Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja. Terlepas dari apakah kita pengikut Tuhan sejak lahir atau baru, Tuhan inginkan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus adalah bulat dan utuh. Tuhan menginginkan kesetiaan kita tidak hanya di saat suka, tetapi juga di saat duka. Oleh karena itu, Tuhan ingin ketika ada banyak orang yang murtad dan meninggalkan Yesus, kita menjadi lebih setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan juga ingin kita seperti Daud, yang memiliki sifat dan sikap mengalah, dan tidak mempertahankan hak yang bersifat duniawi. Kualitas ini didasarkan pada cinta kasih kepada semua orang, menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Sebagai penatua yang telah dikukuhkan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, dan yang telah mengaku akan melaksanakan tugasnya dengan segenap hati, ia harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Sebagai anggota gereja, kita berkewajiban untuk mematuhi pemimpin kita, yang telah menyatakan kesetiaan mereka di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Doa hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami, dan kuatkan serta mampukan kami, untuk memenuhi janji kesetiaan kami, yang telah kami ucapkan di hadapan-Mu dan di depan jemaat-Mu. Ketika kepentingan pribadi kami berbenturan dengan kepentingan melayani pekerjaan Tuhan, tuntunlah kami, untuk menjadi bijaksana, dalam memilih dan melakukan yang terbaik, dan berkenan kepada-Mu. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan memampukan kita untuk melaksanakan firman-Nya, dalam hidup kita sehari-hari. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.